tunaikan syukur padamu Tuhan Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu oh Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Naikkan syukur padamu Tuhan Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan oh nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan oh nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Tuhan Yesus. Ku sembah sujud kepadamu oh Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Dalam Mazmur 118 ayat 28 29, Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Amin, haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan Yesus. Bersyukurlah hanya pada Tuhan Yesus, sebab Yesus sangat baik. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Bapakku. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang dari langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terpujilah
namamu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, haleluya. Sucikan pikiran kami Bapa, mulut kami, hati kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu, karena kami haus akan firman-Mu. Tuntunlah hidupku Bapa, ampunilah semua segala dosaku, kilafku, dan salah-salahku. Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku, layakkanlah hidupku Tuhan Yesus, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, amin, haleluya. Namamu Tuhan Yesus, segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menurutmu sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu pagi ini, tanggal 3 Juli. Oh haleluya. Ini hari adalah minggu harinya Tuhan. Senantiasa kita memuji akan Tuhan. Kita bangga punya Yesus yang luar biasa. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah, haleluya, nama Tuhan Yesus, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kan ini hari Minggu saudara, bersuka cita karena kita beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan minggu yang pertama tanggal 3 Juli 2022. Angkanya bagus, angka 3, angka kemenangan kebangkitan. Jadi begitu saya mengingat ini tanggal 3, saya menyanyi lagi tadi. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Juli bulan ke-7, bulan yang sempurna tanggal 3 Juli. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena semua kan anugerah Tuhan. Biar selagi hidup ini kesempatan emas, yaitu kita senantiasa memuji, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca 1 Tawari pasal yang ke-15. Puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya membaca ayat 16 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyanyian lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Berekia, dan dari Bani Merari saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua Sakaria, Yasil, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masaya, Matika, Elifele, Miknaya, dan Obed Edom serta Yeil, para menunggu pintu gerbang. Para penyanyi yakni Heman, Asaf, dan Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap cembaga. Sakaria, Asiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Masaya, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matika, Elifele, Miknaya, Obed Edom, Yeel, dan Asasia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiring nyanyian. Kenaya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berkia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut.
dan sembahnya Yosafat, Nathaniel, Amasai, Sakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni kaum imam-imam meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Hia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut Tuhan perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain ranah halus, juga segala orang Lewi yang mengangkut tabut itu, dan para penyanyi dan kenanya yang mengepalai pengangkutan, dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ayat 29 terakhir. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 1 Tawari pasal 15 ayat 16 sampai 29. Puji Tuhan, berarti 1 Tawari 15 sudah selesai. Kita satu pasal. Besok atas rahmat anugerah Tuhan kita lanjut di hari Senin di pasal 16. Puji Tuhan, hari Minggu ini harinya Tuhan Bapak semua beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Yesus, kita mau taat apa perintah Tuhan, kita kerjakan. Memang ikut Yesus tidak gampang, saudara. Ikut Yesus pikul salib dan ada penyangkalan diri. Penyangkalan diri berarti ada unsur rendah hati. Coba kita lihat sini. Daud itu dihina sama anaknya, saudara. Di ayat 29. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menyengguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Jadi Daud itu direndahkan sama mereka karena hidup di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat sini, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang cinta Tuhan, memang ada harga yang harus dibayar. Kata Yesus sendiri berkata, memang ikut Yesus ada pikul salib dan penyangkalan diri. Pikul salib ada harga yang dibayar, saudara. Kita belajar untuk rendah hati. Enggak apa-apa. Dihina memang ikut Yesus memang akan terima hinaan, cercaan. Bakal Yesus sendiri sampai rela mati di atas kayu salib. Tapi yang jelas di sini ada dua hal penting mau sampaikan. Yang penting di sini, mari kita mau selalu ambil bagian di dalam pelayanan, saudara. Pelayanan. Karena lihat sini. Dari ayat 16 saja, coba di sini ada worship leader, ada singer, saudara. Coba lihat di sini. Membawa alat-alat tim musik, membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan cerajap, terus dan seterusnya. Mereka menyanyikan, para penyanyi kalau saya baca 16, terus nyanyi. Mereka melayani pekerjaan Tuhan. Yang penting di sini, mari yang pertama, ayo setiap Bapak Ibu ambil bagian dalam pelayanan. Apapun talenta yang Tuhan sudah berikan buat saudara, ayo kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Karena semua ditujukan kepada Tuhan, saudara. Jadi yang pertama, mari kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur karena hidup ini berasal dari Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Mazmur 150 ayat 6, biar segala bernafas, saudara. Coba ini Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita diizinkan nafas. Bukan orang mati memuji Tuhan. Kalau orang mati nggak bisa sudah memuji Tuhan, saudara. Tapi selagi kita hidup bernafas, mari kita memuji Tuhan. Karena apa, saudara? Karena untuk membalas cintanya Tuhan. Sampai dikatakan sini kalau sudah baca, ya, di ayat 1 dari Mazmur 150. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakaran kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permain kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Ayat 6 terakhir. Biarlah segala bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita dengan semangat Bapak Ibu, hari ini hari Minggu, baik yang tim musik melayani pekerjaan Tuhan, termasuk Bapak Ibu jemaat, mari bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena di dalam Mazmur 47, orang bertepuk tangan itu perintah Tuhan, saudara. Harus bertepuk tangan. Baca di Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Sebab ketiga, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin, puji Tuhan. Oleh itu mari kita selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita yang pertama, mari kita menyanyi untuk Tuhan.
Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa yang untuk pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saya mau bahas sekali lagi, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Selagi kita masih hidup ini, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 5:15, Tuhan sudah lahir untuk kita. Dia sudah melakukan terbaik buat kita. Dia sudah mati untuk kita. Bahkan dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk kita juga. Untuk menyediakan tempat yang kekal di surga buat selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus sudah melakukan banyak sempurna. Perbuatan Tuhan, karya Tuhan, semuanya sempurna, indah. Itu semua ditujukan kepada kita yang berharga. Coba bayangkan, saudara. Renungkan, tolong. Renungkan. Yesus lahir untuk siapa? Bukan untuk malaikat. Lahir untuk kita Natal. Bukan untuk, mohon maaf, bukan untuk setan. Tapi untuk manusia. Supaya manusia mengenal kebenaran. Supaya manusia yang dulu hidup di dalam kegelapan dosa, berjalan di dalam terang Tuhan. Karena Tuhan adalah terang, saudara. Oleh itu mari kita sadar. Sampai Yesus melayani loh, saudara, waktu besar. Ya, orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Bahkan orang mati dibangkitkan, saudara. Orang kelaparan memberikan makan 5.000 orang sampai 12 bakul penuh sisanya. 4.000 orang kasih makan kenyang. Semua ditolong sama Tuhan. Perbuatan Tuhan Yesus semuanya ditujukan kepada kita semua, saudara. Tetapi banyak orang yang tidak cinta Tuhan. Sadar kalau di antara Bapak Ibu kalau tidak cinta Tuhan, bertobat. Kalau tidak cinta Tuhan, ini terkutuk, saudara. Coba baca. 1 Korintus 16 ayat 22 demikian. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Amin. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, mari kita mau cinta Tuhan. Berarti kalau cinta Tuhan, kata firman Tuhan, lakukan semua perintah Tuhan. Berarti kalau perintah Tuhan hari ini, tepat hari Minggu, bukan kebetulan loh. Bicara hari Minggu memuji Tuhan. Kok persis firman Tuhan bicara hari ini. Satu tawari itu bicara tentang puji-pujian bersorak-sorai. Sampai semua di ayat 28. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiring sorak dan bunyi sangkakala, nafi dan cerabjab sambil memperkenalkan permainan kamu. Waduh, semua memuji Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan itu bicara apa? Firman Tuhan. Mari di dalam kita ibadah. Ada pujian, ada nyanyian. Dan di dalamnya ada firman Tuhan. Karena di dalam nyanyian, saudara, ada hadirat Allah, saudara. Di dalam pujian itu ada hadirat Allah. Mari saya kasih ayat terakhir supaya Bapak Ibu tahu persis. Di dalam puji-pujian itu ada hadirat Allah. Tertulis, saudara, di Mazmur 22. Coba. Supaya kita memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan, karena di atasnya ada hadirat Tuhan. Coba, Mazmur 22:4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Berarti, kalau kita memuji nama Tuhan, ada Yesus ada di tengah-tengah. Kalau Yesus ada di tengah-tengah, berarti hadiratnya ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini Minggu, harinya Tuhan. Alami hadirat Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Komitmen kita senantiasa mau hidup untuk Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Dan kedua, mari tabut perjanjian untuk bicara firman Allah. Dan ketiga, biarpun kita dihina seperti Daud tadi dihina oleh anak Saul, nggak ada masalah. Ada harga yang harus dibayar. Tadi balik semua. Melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Karena jerih payah kita tidak sia-sia. Karena kita tujukan kepada Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Harinya Tuhan. Alami perjamuan Tuhan. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati kita semua. Ku naikkan syukur haleluya padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu. Haleluya, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, segala puji syukur bagimu. Haleluya, ku tinggikan
namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah, haleluya, nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat harinya Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan tiap hari, harinya Tuhan. Dan setiap hari, setiap saat, mari kita mau beribadah selalu kepada Tuhan. Dan kalau hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan, seperti yang saya terangkan pada saat yang lalu, Matius 28, hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Minggu yang pertama Minggu, maka kita bangkit melayani pekerjaan Tuhan sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.